Salam Patunggilan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua di dalam ibadah pagi ini yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Evi Umbo. Dan bersama-sama dengan itu kita mengikuti ibadah minggu ini sekaligus memasuki pembukaan Pekan Wanita dan Hari Kebangunan Wanita GKJW tahun 2020. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 322, bait yang pertama dan yang kedua. Selamat pagi jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kabar pagi ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, baiklah kita mengawali ibadah kita ini dengan terlebih dahulu kita masuk pada saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Baiklah kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia kepada ciptaannya, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus hadir di tengah jemaat. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang mengasihi Tuhan, tema kita pada kesempatan ini adalah Allah menolong wanita menjadi alatnya. Tema ini terkait dengan pada minggu ini kita memasuki Pekan Wanita dan hari ini adalah Hari Kebangunan Wanita GKJW tahun 2020. Kita akan mendasari semuanya dengan membaca dari Matius 13 pada ayat yang ke-29. Demikian. Matius 13 ayat yang ke-29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, demikian tema dan introitus kita pada minggu ini. Jemaat, mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 244 ayat yang pertama dan kedua. Puji Allah pencipta, haleluya.
Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari berdoa. Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah yang menempatkan kami di antara ciptaan-Mu yang mulia, dengan anugerah, tugas, dan tanggung jawab yang dari-Mu, kami menyadari Tuhan, bahwa sampai saat ini kami masih belum mampu untuk melaksanakan panggilan Tuhan seutuhnya. Noda dosa mengitari kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami tidak layak dari-Mu. Itu sebabnya ya Tuhan, pada kesempatan ini, sebelum kami melanjutkan ibadah ini, kami memohon Tuhan berkenan mengampuni semua dosa-dosa kami, membersihkan kami, supaya kami boleh layak di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh merindukan pengampunan-Mu dan mempunyai komitmen untuk hidup baru, maka Engkau tidak pernah membiarkan ia pergi dengan kecewa, dengan tangan hampa, tapi Engkau memenuhi kerinduannya. Engkau akan memberikan pengampunan dan memulihkan dia kembali untuk melanjutkan perjalanannya sebagaimana panggilan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi kami. Kami percaya bahwa kasih Tuhan melebihi semua pelanggaran kami. Terpujilah Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus kami umat-Nya yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, kepada kita yang sungguh-sungguh merindukan pengampunan Tuhan dan mempunyai komitmen untuk hidup baru, maka selaku hamba-Nya kami memberitakan berita anugerah yang demikian. Berita anugerah pada kesempatan ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian. 1 Petrus 2 pada ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jemaat yang kekasih, demikian berita anugerah bagi kita semua. Haleluya. Amin. Jemaat, mari kita memuji nama Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat 46 ayat yang kedua dan kelima. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian 28 ayat 10 hingga 19 dan selanjutnya Matius 13 24 sampai 30 dilanjutkan ayat 36 ke 40. Sebelum kita membaca merenungkan sebagian kesaksian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat karunia-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami akan mengumuli akan sebagian kesaksian firman-Mu pada pagi hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu kiranya Engkau berkenan membuka mata rohani kami. Biarlah apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Evi Umbo pada pagi hari ini, kami dapat memahami, mengerti, dan melakukan apa yang menjadikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Kembali kami sampaikan bacaan kita pada pagi hari ini dari Kejadian 28 ayat 10 hingga 19 yang demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik dari tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau yang berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua, kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu dan yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jemaat yang kekasih, kita akan melanjutkan pada pembacaan yang kedua. Pembacaan yang kedua diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40 yang demikian bunyinya. Matius 13 ayat 24 sampai 30 dilanjutkan dengan ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi.
Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu jua. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman." Jemaat yang kekasih, demikian pembacaan kita. Berbahagialah mereka yang mendengar dan yang melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan pada pagi ini, kita akan mendengarkan persembahan solois yang disampaikan oleh Ibu Panca dengan judul "Engkau Kekuatanku". Saat
Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, bacaan kita sangat menarik sekali dan kedua bacaan ini adalah bacaan yang tidak asing lagi bagi kita, bukan? Ya. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, pada minggu ini kita merayakan hari Minggu itu sendiri. Dan kedua, kita memasuki pekan wanita. Dan sekaligus pada minggu ini kita masuk pada Hari Kebangunan Wanita GKJW 2020. Bagaimana kabarnya para wanita GKJW? Kaum luar biasa, kaum ibu, kaum perempuan tetap semangat, tetap semangat ya. Karena kalau ibu-ibunya nggak semangat, serumah nggak semangat semua. Ini biasanya seperti itu sih katanya. Tapi tidak ya, kita semua tetap semangat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita akan melihat bacaan kita yang sangat menarik ini. Yang dipersoalkan di sini pada bacaan yang kedua adalah tentang ilalang. Ilalang ini keberadaan tumbuhnya dipersoalkan. Keberadaan tumbuhnya ini dianggap tidak benar gitu ya. Karena merugikan tanaman pokoknya. Pada King James Version, yaitu KJV, King James Version, itu diterjemahkan dengan gulma. Jadi ilalang ini diterjemahkan dengan gulma. Gulma ini sejenis rumput liar yang tidak ada manfaatnya. Jadi fungsinya hanya pengganggu dari pokok tanaman itu sendiri. Nah, gulma ini banyak tumbuh di Palestina dan di Syria. Dia tumbuh bersamaan dengan penanaman gandum. Jadi di areal yang sama dengan gandum yang sedang ditanam, dipelihara. Ilalang ini Bapak Ibu biasa disebut Zizania. Bagus sekali sebenarnya namanya. Zizania ini Bapak Ibu dengan kata lain adalah gandum palsu gitu. Jadi gandum palsu. Jenis ilalang yang mirip sekali dengan gandum sehingga pada awalnya tidak bisa dibedakan mana yang gandum, mana yang sisenia. Jadi mana yang ilalang nggak bisa dibedakan. Dan mereka tumbuh di media yang sama, di ladang yang sama gitu. Sehingga akar antara gandum dan sisenia ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga masuk akal ya jika Tuhan itu mengatakan ayat 29, jangan ketika hamba-hambanya berkata, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Maka sang pemilik ladang itu berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Karena akarnya sudah mengkait satu dengan yang lain dan tidak lagi bisa dibedakan secara fisik mana yang gandum, mana yang ilalang. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang kasih, ilalang ini sifatnya seperti yang tadi saya sampaikan itu merusak. Jadi menghambat pertumbuhan gandum, bahkan merusak. Jadi kalau orang itu sebel banget ya dengan ini ya, tapi kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk mengamankan gandum ini. Jemaat yang kasih dan yang mengasihi Tuhan, kita akan melihat dengan cermat ayat 29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut
pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi ada stressing yang kuat dari pemilik ladang ini, jangan dicabut. Jadi ini ingin mengatakan kepada kita, ingin menandaskan kepada kita bahwa sang pemilik ladang ini lebih mengutamakan pertumbuhan gandum daripada menghilangkan ilalang. Jadi yang diutamakan itu adalah bagaimana gandum itu tumbuh. Yang dieman itu adalah sang gandum ini. Bicara gak apa-apa, biarin, jangan. Ilalangnya jangan dicabut, nanti merusak gandum itu, eman. Nah gitulah ya kalau bisa diterjemahkan dengan bahasa sehari-hari. Jadi yang diutamakan oleh sang pemilik ladang ini adalah bagaimana gandum itu bisa tetap tumbuh. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, situasi dan kondisi sekarang ini memang sudah sangat berat sekali. Pandemi ini sudah di luar kemampuan kita. Dan pandemi ini tidak hanya ansih atau tidak hanya masalah COVID-19 saja, tapi sudah bermutasi ke masalah-masalah yang lain. Masalah ekonomi sudah kena deh, masalah keamanan juga sudah hancur lebur kita ini, dan yang lain sebagainya. Situasi yang dimana kita seolah-olah hidup berdampingan dengan situasi dan kondisi yang buruk, yang kita tidak tahu harus berbuat apa, tetapi kita harus tumbuh. Nah ini firman Tuhan mengatakan, jangan kalah, biarin aja tumbuh. Jemaat yang kasih, pada bacaan ini hendak mengatakan situasi dan kondisi apapun, Tuhan tetap mengutamakan pertumbuhan kita. Tuhan artinya menjaga, memampukan kita untuk tetap bisa tumbuh. Jemaat yang kasih dan yang mengasihi Tuhan, tumbuh itu adalah hidup. Jadi kalau tumbuhan tidak hidup, maka tidak tumbuh. Ya. Tumbuhan itu hidup. Nah, hidup di sini kita akan melihat hidup artinya berbuah. Kita ingat ya waktu Tuhan Yesus kelelahan, haus, dan melihat ada pohon ara, dan dia mencari buahnya di sana. Lah ternyata amung godong. Bahasa Jawanya amung godong. Hanya daun saja. Padahal pohon ara ini bisa tumbuh berbuah. Sudah sedemikian bertahun-tahun dirawat dengan baik, di ladang yang baik, kok cuma daun saja? Artinya tidak berbuah. Artinya ini hidup dalam tanda kutip, hidup tetapi tidak ada manfaat, tidak berbuah. Nah, jika dikatakan di sini bahwa pemilik gandum ini menginginkan, pemilik ladang ini menginginkan agar gandum ini tetap tumbuh, artinya dibiarkan juga berbuah, bermanfaat bagi kehidupan. Dalam situasi dan kondisi ini kita tetap dipanggil untuk berfungsi, bermanfaat, bertumbuh bagi kehidupan. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, pada ayat 30 sangat menarik lagi. Kita akan melihat, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Jemaat yang kekasih, tumbuh bersama ini sekarang banyak sekali dicuplik oleh motivator-motivator. Karena ternyata tumbuh bersama ini menghasilkan kualitas yang maksimal. Orang tua banyak memotivasi anaknya untuk bisa keluar dari zona aman, biar dia belajar kehidupan. Demikian juga banyak hal sekarang kita berkisah, ayo kita bersama-sama. Jangan ngelumpuk awake dhewe tok, ayo nyebar. Ayo sinau bareng.
Ayo membangun kehidupan bareng, ayo mengerti orang lain juga. Jadi sangat dalam sekali kata-kata biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai, artinya sampai akhir. Jadi ada pemupukan komunitas di sini yang juga harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita harus terbiasa dengan situasi dan kondisi yang bukan zona kita. Bukankah dengan tumbuh di antara ilalang atau lalang atau sisania, gandum itu akan semakin kuat? Karena akarnya juga mengikat akar-akar ilalang sehingga dia semakin kuat. Bapak Ibu yang kasih, kita dipanggil untuk tidak takut menghadapi situasi ini. Karena situasi yang berat ini akan semakin membuat kita semakin berkualitas dari segi kemanusiaan. Demikian juga dari segi-segi yang lain, dari dimensi-dimensi kehidupan kita yang lain. Mari kita juga melihat pada bacaan kita yang pertama, Bapak Ibu. Bacaan kita yang pertama diambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 19. Bapak Ibu, kita akan melihat ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Pintu gerbang sorga, Bapak Ibu. Yakub menghayati tempat dia berpijak pada saat itu, ketika sebelumnya dia bermimpi didatangi oleh Allah. Allah memperkenalkan diri, Allah memberikan jaminan-jaminan, Allah memberkati, dan Allah mengutus dirinya. Dan Allah berkata bahwa dari dirinya akan mengalir berkat-berkat ke seluruh penjuru kehidupan. Di sana dikatakan, Bapak Ibu, begitu komplit sekali. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, jadi ke seluruh penjuru mata angin. Inilah yang diberikan oleh Tuhan. Inilah yang diperlihatkan, yang ditandaskan oleh Tuhan dalam mimpi itu. Dan ketika dia bangun, dia berkata, waduh. Dia merasa surprise. Dia merasa suasana yang luar biasa menghantar hatinya untuk mendapatkan pemahaman. Wah, ini pintu gerbang sorga. Khususnya pada ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Jadi Yakub bermimpi ada tangga yang didirikan, yang ujungnya itu sampai ke langit, dan malaikat turun naik tangga itu. Itu awal mimpinya, kemudian didatangi oleh Allah, dan dia kemudian mendapatkan penghayatan pada ayat 17. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Jemaat yang kasih, kalau kita hubungkan dengan bacaan kita yang kedua, ilalang dan gandum tadi. Ketika kita bertahan menjadi gandum yang hidup di tengah berbagai himpitan, di tengah berbagai situasi dan kondisi yang bukan zona kita, yang kita merasa tidak nyaman, tetapi kita harus bertahan. Sebenarnya kita bisa
sebagai pintu gerbang surga. Ya, jadi kalau Yakub itu menghayati pintu gerbang surga di tempat dia berpijak, maka kita juga bisa menghayati bahwa pintu gerbang surga itu adalah tempat kita sekarang dan bahkan diri kita. Bukankah ketika kita berdoa, Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Artinya kita berdoa supaya kerajaan Allah datang. Dan ketika Allah mengabulkan kerajaan Allah itu datang di dunia ini, siapakah yang menjadi tempatnya? Kita bukan, yang berdoa bukan. Kalau saya berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu. Maka ketika Tuhan mengabulkan, maka Tuhan cari saya dulu. Ini loh doamu tak kabulkan. Maka kita menjadi pintu gerbang sorga. Maka kita bisa menjadi realitas dari kerajaan Allah. Tidak hanya sekedar gerbangnya, bahkan kita menjadi realitasnya. Sehingga dari kehidupan kita, orang merasakan kasih, kebaikan, berkat Allah, sebagaimana janji-janji yang disampaikan oleh Allah kepada Yakub. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, ini suatu hal yang mustahil, tidak? Karena yang mengajari datanglah kerajaanmu, doa itu yang ngajari Tuhan Yesus. Allah itu sendiri. Jadi kalau kita mengungkapkan doa itu, Allah senang. Dan Allah mengabulkan. Dan kita yang menjadi tempat sarananya. Suatu yang realistis bukan? Dan kita harus siap. Nah, jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, kita kan sekarang sedang kadang-kadang bingung. Kadang-kadang kita ini jadi ilalang. Ya toh? Angel ya memang manusia ini. Padahal kita ini gandum milik Allah, diciptakan oleh Allah, tapi kita ini nyebrang. Jadi ilalang ae enak. Merusak, mencemarkan, termasuk diri kita sendiri yang kita rusak dan kita cemarkan. Eksistensi dari ilalang yang kita adaptasi menjadi warna dari hidup kita. Atau enggak lah Bu, aku gandum Bu. Ya, kadang kita menjadi gandum yang kalah dengan himpitan sana sini, yang enggak berbuah juga. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu ya, pada bacaan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, mari kita lihat pada bacaan kita. Ayat 30 saya baca lagi. Pada ayat 30b, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Jadi lalang dikumpulkan untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, jadi gandum itu dikumpulkan ke dalam lumbung Tuhan. Lumbung ini fungsinya apa Bapak Ibu? Kita ingat kalau lumbung itu saya ingat Mojo Warno ya. Ingat Mojo Warno kalau unduh-unduh. Lumbung ini kan untuk menyimpan padi atau gandum. Untuk dikonsumsi, sesuatu yang bisa dikonsumsi. Lah kalau gandum itu tidak berbuah, lo apa melo dikumpulkan ke mana ini? Ke lumbung kira-kira. Loh kan yang dikumpulkan itu kan yang ada bulirnya, yang bernas, yang baik, itu yang dikumpulkan. Lah kalau buah kita kempes, oh itu kayak kempes, nah nggak berbuah. Lah apa mau dikumpulkan di lumbung? Buat apa? Toh? Begitu. Jadi kalau kita
mengidentifikasi diri kita ini adalah gandum, ya ayo berbuah. Artinya ya hiduplah, tahan terhadap himpitan. Bahkan himpitan jadikan kekuatan untuk kita semakin jos memasuki new era yang akan datang. Era yang baru. Situasi normal yang baru. Di mana tatanan kehidupan sedemikian rupa diatur, ada protokolnya, protokol kesehatan, protokol bisnis, protokol dan lain sebagainya semuanya. Sehingga martabat kemanusiaan kita juga semakin meningkat. Jangan kita ngaku gandum tetapi gak ono uwohe. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, itulah ketika kita menjadi gandum yang bernas, yang tahan terhadap situasi dan kondisi yang bukan zona kita, tetapi kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka pada saat itu kita menjadi pintu gerbang surga. Bahkan realitas kerajaan Allah nyata di dalam kehidupan kita. Jemaat yang kekasih, orang Kristen memang dipanggil enggak jadi orang murahan. Kalau kita mau menjadi orang Kristen tetapi Kristen gampangan, minggir aja, sorry, tidak ada tempat. Sekarang dunia sudah disibukkan oleh situasi dan kondisi yang rumit. Jadi kalau orang Kristen hanya nebeng kekristenan saja, minggiro. Gak nyambut gawe minggiro. Timbangannya nyesek jalan. Kan begitu toh? Kita ini orang Kristen sekarang sibuk melakukan kasih, mewujudkan itu, mengampuni, membina, membimbing, mengarahkan situasi. Keluarga, ya masyarakat, ya anak-anak, ya para lansia semua membutuhkan situasi dan kondisi yang nyaman di tengah situasi yang sangat sulit. Jadi kalau kita hanya kekristenan kita hanya kristen-kristenan, gak ada buahnya, minggiro. Karena banyak yang mempunyai semangat untuk bekerja sungguh-sungguh. Tapi apakah kita mau menjadi orang Kristen yang gampangan seperti itu? Yang cuma KTP-nya, wah enak sekarang gak ada gereja. Ya wis, jalan-jalan aja. Orang gak boleh jalan-jalan ya Bu, ya wis. Santai-santai. Justru di rumah kita bisa bertekun, berdoa dengan lebih mantap. Ibu-ibu misalnya seperti saya, pakai daster yo iso, berdoa berjam-jam hari Minggu. Apalagi pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita memasuki Pekan Wanita dan Hari Kebangunan Wanita GKJW 2020. Memang Pekan Wanita ini selalu kita lakukan pada minggu ketiga bulan Juli. Mari kaum perempuan semakin menghayati keberadaannya. Sehingga dengan kehadiran kita, kehidupan ini menjadi lebih baik. Walaupun sulit, tetapi ada sesuatu yang tetap kita rangkai bagi kemuliaannya. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, jangan berputus asa. Tuhan tidak pernah menginginkan kita menjadi orang yang biasa-biasa. Sebagaimana Yakub, walaupun Yakub itu mempunyai banyak sekali kelemahan, tetapi Tuhan tetap berkata, aku loh, Allah nenek moyangmu, aku akan memberkati engkau, aku akan menjamin, aku akan membuat engkau menjadi besar, dan sebagainya. Dan bahkan Yakub kemudian merangkum dari semua mimpinya, sehingga dia sampai pada penghayatan, wah ini gerbang surga. Ini gerbang surga. Maka kita juga dari semua situasi ini, biarlah kita juga bisa merangkum, aku adalah realitas dari kerajaan Allah. Aku adalah gerbang surga.
Jemaat yang kasih, saya ingin menutup renungan kita ini dengan sebuah kisah, fabel. Kisah dari raja dan 2 burung elang. Ini cerita dibuat oleh seorang romo, Bapak Ibu, seorang romo dari gereja Katolik ya. Kisahnya demikian, raja diberi hadiah 2 ekor burung elang. Kemudian ada pelatihnya. Burung elang satu sudah bisa terbang dengan baik, tapi yang satunya ini loh kok nggak mau terbang, menclok terus, nggak mau terbang. Kemudian disuruhlah para ahli dan lain sebagainya untuk melatih, tetap sama, tidak bisa. Demikian berbulan-bulan, sehingga kemudian sang raja ini putus asa, berpikir, siapa ya yang bisa? Coba deh panggil petani. Maka ada seorang petani yang datang. Petani ini siap melaksanakan tugasnya. Keesokan harinya, ketika petani ini sudah melaksanakan tugasnya, keesokan harinya sang raja bangun tidur dan dia ingin segera melihat bagaimana, apakah burung elang itu sudah bisa terbang atau belum. Ketika dia lihat, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ternyata burung elang yang tadinya cuma menclok terus gak mau terbang itu sudah terbang tinggi, sudah jauh. Lalu dia heran dan bertanya kepada petani ini, apa sih yang mbok lakoni? Kok iso burung itu dilatih dan lain sebagainya berbulan-bulan yang gak mau terbang? Kamu apain sehingga dia bisa terbang? Apa jawab petani ini, Bapak Ibu? Petani ini jawab, aku tebang carang, aku tebang ranting, carang tempat dia bertengger. Lalu dia terbang. Sebagaimana kapabilitasnya bisa terbang tinggi. Jemaat yang kasih, kadang zona aman membuat kita tidak berkualitas, membuat kita kurang bermanfaat bagi lingkungan ini. Mungkin kita perlu keluar dari zona aman kita. Sebagaimana elang ini ketika ditebang, baru dia terbang. Maka kita juga Bapak Ibu, mari kita hadapi situasi dan kondisi apapun yang sulit di masa pandemi ini. Kita akan keluar sebagai pemenang dan kita menjadi pintu gerbang sorgawi. Realitas kerajaan Allah menjadi nyata dalam kehidupan kita. Selamat berkarya, selamat memasuki pekan wanita, dan selamat memasuki Hari Kebangunan Wanita GKJW tahun 2020. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap teguh, hidup, dan berkarya di tengah situasi apapun. Ilalang kehidupan ini, jadikanlah semakin membuat kami kuat, untuk kami menjadi realitas kerajaan sorga, bisa menjadi pintu gerbang sorga, bisa menjadi di mana Tuhan berkarya. Pakailah kami ya Tuhan. Pakailah kami khususnya kaum perempuan GKJW yang saat ini sedang memasuki pekan wanita dan merayakan Hari Kebangunan Wanita
Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh menjadi mitra dari kaum bapak, dari kaum laki-laki, dan juga kaum anak. Kami boleh berkarya bersama-sama. Tuhan, Engkau berkenan kiranya menyempurnakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, amin. Jemaat, mari kita memuji nama Tuhan kembali. Kita memuji melalui Kidung Jemaat 73 ayat yang pertama dan kedua. Hai langit, pasanglah telingamu, dengar ucapanku, wahai bumi. Semoga firman tumbuh di hatimu, laksana pohon akan berputih. Berilah hormatmu pada Tuhan, sang gunung batu, adil jalannya. Biarlah nama Tuhan ku serukan, karena kekallah kebenarannya. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, mari kita memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kami undang jemaat berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Pada doa syafaat ini kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan Allah yang Maha Besar, kami menaikkan doa syafaat ini. Kiranya Bapa berkenan mendengar. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin menyerahkan Bapak Ibu saudara-saudara kami yang dalam situasi dan kondisi yang sakit. Tuhan berkenan kiranya memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan kesembuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Theo dan Bu Theo. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang sakit lainnya, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Tuhan berkenan kiranya mengulurkan tangan-Mu, memberikan pertolongan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, padamu ada kesembuhan yang sejati, sebab Engkau mengerti betul situasi dan kondisi keberadaan hati kami dan juga kondisi tubuh kami. Kuasa-Mu kiranya bekerja menganugerahkan kesembuhan. Kami pada kesempatan ini juga berdoa ya Tuhan, untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan yang berat, persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka, oleh sebab apapun juga. Maka kami ingin agar Tuhan berkenan hadir di tengah situasi dan kondisi mereka. Mampukanlah mereka menaikkan doa-doa kepadamu Tuhan. Dan biarlah
tangan-Mu sendiri memberikan jawab atas setiap harapan dan persoalan yang mereka harapkan untuk bisa selesai. Demikian ya Bapa, kami menyerahkan mereka. Kami juga pada kesempatan ini menyerahkan gereja-Mu, GKJW Jemaat Babatan. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Walter Kalangi sebagai pendetanya dan semua penatua, diaken, dan pengurus kelompok dan seluruh aktivis gereja-Mu. Tuhan berkatilah mereka semua. Kiranya oleh aktivitas mereka, kerajaan Tuhan melalui GKJW Jemaat Babatan semakin digelar. Pada kesempatan ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk situasi dan kondisi lingkungan kami. Kami ingin agar pandemi ini segera berlalu. Tuhan berkenan kiranya memberikan jalan keluar. Tuhan kiranya memakai semua orang, semua pihak yang mempunyai kerinduan dan mempunyai upaya-upaya untuk menuntaskan pandemi ini. Berkatilah semua upaya mereka, sehingga benar-benar pandemi ini bisa segera berlalu. Khususnya apa yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah. Tuhan berkatilah semua. Kami juga menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan, gereja-Mu dimanapun juga berada di dunia ini. Tuhan juga memakai mereka untuk menjadi saluran kasih dan kebaikan Tuhan, menerangi langkah-langkah kehidupan ini secara global. Karena situasi dan kondisi pandemi yang kami alami bersifat global, maka biarlah Engkau juga memakai gereja-gereja dimanapun juga berada untuk menjadi terang dan garam, memberi sumbangsi untuk situasi dan kondisi COVID ini bisa segera berlalu. Kami menyerahkan ya Tuhan kepada-Mu doa ini. Tuhan berkenan kiranya menyempurnakannya, dan kami mengakhirinya dengan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan yang sudah kita siapkan.
dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8 yang demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Marilah kita di dalam mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah persembahan kita pada hari ini kita serahkan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menaikkan puji dan syukur kehadapan-Mu ya Bapa atas segala kasih setia Tuhan yang sudah menyertai, memelihara dan memberkati kami, terlebih-lebih atas hujan berkat yang sudah tercurah di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan yang sudah kami himpun. Kiranya Tuhan memberkati, menyucikan, sehingga persembahan kami akan berbau harum di hadapan Tuhan. Terlebih-lebih persembahan ini akan menjadikan kemuliaan nama Tuhan dan berguna untuk pelayanan Tuhan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Babatan. Ya Allah Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh jemaat GKJW Babatan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan memberkati di setiap kehidupannya hari lepas hari. Tuhan memberkati di dalam usaha dan pekerjaannya. Terima kasih ya Bapa di surga. Doa ungkapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah ini. Jemaat kami undang berdiri. Jemaat, mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 369a ayat yang pertama dan ketiga. Ya Yesusku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, kau berjanji kepada
setia padamu, berikanlah karunia mengikutmu teguh. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah pada minggu pagi ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Salam Patunggilan.